masuk penjara usai protes dugaan praktek monopoli Majelis Taklim Al-Bushra Bogor. Kepada Densus 88, penyampaian ajaran-ajaran tersebut juga ada korelasinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada berita dari tv1news.com. Kisah pilu Wahyu Nugroho, pedagang masuk penjara usai protes dugaan praktek monopoli Majelis Taklim Al-Bushra Bogor lewat TikTok. Nugroho telah dilaporkan karena ujaran kebencian di bawah UU ITE, sebuah yayasan keagamaan Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Bushra yang dipimpin oleh Abu Bakar Assegaf. Sebagai dukungan moral kami, mudah-mudahan Saudara Wahyu Nugroho mampu menjalaninya ini dengan penuh ketabahan dan kesehatan. Tak ada badai yang tak berlalu. Buat aparatur penegak hukum, kalau sampai ini di pengadilan, mudah-mudahan bisa menemukan titik keadilan dari realita keadaan yang sedang dialami oleh Saudara Wahyu. Kita memang harus menghormati sebuah proses, dan apapun nanti keputusan pengadilan, kita harus menghormatinya. Meskipun pada sisi lain kita juga memiliki hak untuk menilai apakah proses tersebut memang wajar dan putusan pengadilan itu berstandar atas tegaknya sebuah keadilan. Di lain itu, kita juga bisa mengharap kepada Densus 88 untuk ikut mengkaji semua yang terlibat di dalam proses ini, apakah pelapor ataukah aparat yang telah menanganinya ini betul-betul on the track atau tidak. Bahkan perlu dikaji juga mengapa ada sebuah yang merupakan majelis taklim ternyata menyebarkan sebuah spanduk atau baliho yang banyak dinilai dalam tanda petik sebagai sebuah monopoli dan eksklusivitas komunitas tersebut. Apakah ini bagian daripada doktrin-doktrin yang lainnya di luar kegiatan ekonomi? Ini juga sangat eksklusif dan membentuk komunitas yang secara fenomenologis bisa dilihat sebagai sebuah pemisahan dari anak bangsa yang lain yang memiliki hak-hak kesetaraan sebagai warga negara. Atau mungkin bisa dikaji lebih jauh di dalam penyampaian ajaran-ajaran tersebut juga ada korelasinya dengan ajaran-ajaran yang patut diduga kurang bersinambungan dengan ideologi yang sudah kita sepakati bersama sebagai konsensus nasional, yaitu ideologi Pancasila atas dasar Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk bisa secara cerdas, di mana sebuah lembaga majelis taklim yang notabene seharusnya mengajarkan sebuah ajaran-ajaran yang penuh rahmat, ajaran-ajaran penuh toleransi,
telah membuat garis tersendiri antara anggotanya dengan kelompok masyarakat yang lain. Kalau secara internal di sebuah organisasi memiliki aturan-aturan yang mengikat secara internal pula, itu mungkin menjadi bagian daripada hak di dalam komunitas organisasi itu tersendiri. Tetapi bahwa hak-hak setiap individu kita sebagai warga negara seyogyanya juga tidak menabrak terhadap hak-hak individu orang lain. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita dipertontonkan lagi oleh Abu Bakar As-Segaf menambah sebuah deretan orang-orang oknum klan Ba'alawi yang menunjukkan sikap supremasi dan arogansi di dalam membentuk sebuah kehidupan dalam bermasyarakat, membentuk sebuah ajaran-ajaran yang relatif sangat kontroversial dengan yang sesungguhnya diajarkan oleh Islam. Maka menjadi catatan, apabila kita mau mengaji, belajar agama lebih baik tanpa melakukan diskriminasi, kita lebih baik untuk belajar agama kepada orang-orang yang memang tafaqquh fiddin, dan secara psikologis dan sosiologis kepada ulama-ulama Nusantara, karena merekalah yang lebih memiliki rasa handar beni, bukan saja terhadap ajaran-ajaran agama yang diyakini, tetapi dalam kontekstualisasinya terhadap ajaran-ajaran agama itu lebih memahami sosial, psikologis, dan etika kita sebagai bangsa yang beradab, yang telah lama memiliki nilai-nilai luhur atas kebersamaan, atas toleransi, atas bahwa kita sama umat manusia juga harus saling menghormati dan memaafkan. Bukankah ajaran agama Islam juga mengajarkan untuk memberikan maaf terhadap orang yang bersalah, berbuat baik kepada orang yang jahat, wa ahsin man asaa ilaika. Meskipun bahwa proses hukum itu juga menjadi bagian daripada hal yang penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, tetapi suatu hal yang masih bisa diselesaikan dengan cara-cara kita berkomunikasi, dengan cara-cara kita saling memaafkan. Mengapa kita harus masuk ke ranah wilayah yang sebenarnya itu bisa saja bukan menjadikan orang itu baik, bisa saja orang yang kita perkarakan memiliki sakit hati karena hak-hak dia secara umum dengan dipenjara terbatasi. Sekali lagi, mari kita lebih dewasa di dalam melakukan, mengajarkan ajaran agama dengan kafah, bukan tekstual salah benar, tapi banyak persoalan-persoalan yang lebih jauh untuk kita pertimbangkan. Cukup sekian, mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.